Berapa sih bocoran gajinya wakil wali kota itu? Wakil wali kota tuh gaji tiap bulannya tuh saya terima 22 juta sekian. Itu kenapa bisa sekece itu sih idenya? Ya itu mungkin bawaan lahir ya Mbak. Indah Raya, perempuan hebat Madiun yang menjabat sebagai wakil wali kota Madiun dan eksis banget di sosial media. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Indah ini eksis banget loh di Instagram. Alhamdulillah begitu memang. Saya lihat di sosmed, saya scroll ini aktivitas apa? Ini Mbak Indah. Aktivitas apa lagi Mbak Indah? Ini bener-bener selebgram banget ya. Sebenarnya mungkin bukan selebgram ya, cuman lebih senang berbagi aja kegiatan yang ya baik berhubungan dengan kedinasan ataupun berhubungan dengan keluarga atau mungkin ya sama teman-teman main, teman-teman geng gitu-gitu. Ya apapun lah saya share selama itu memang berdampak positif ya kenapa enggak. Toh juga saya tidak bisa menjadi yang bukan saya kan gitu ya. Udah kita share-share aja sih gitu. Ada gangster juga ya? Ada Mbak. Ada. Maksudnya teman Zumba, teman arisan, SMP, SMA gitu kan. Karena Madiun kan kota kecil ya Mbak. Kita teman SD itu biasanya bedol desa jadi teman SMP. Nanti teman SMP jadi teman SMA. Terus kemudian semburat nanti kuliah di kota masing-masing pilihannya. Habis itu balik lagi ke kota Madiun. Tiba-tiba reuni gitu. nongkrong bareng. Nah itu dia. Ngopi bareng. Betul. Loh ternyata kamu kerja di sini loh. Ternyata gitu-gitu. Tapi tuh bisa rapi banget di sosmed, saya lihat captionnya bagus-bagus ya, cakep, kece-kece gitu. Ada tim khusus? Nggak ada sih, nggak. Jadi semua sosial media saya tak pegang sendiri, saya pegang sendiri. Ada adminnya gitu? Nggak ada juga, nggak ada juga. Jadi bisa rapi banget gitu ya Mbak? Bisa sih. Ya memang harus diniati. Biasanya kalau baca DM di atas jam 11 gitu, sambil nemenin anak-anak tidur gitu kan, habis kami ngobrol gimana hari ini Kak, Dek, apa di sekolah apa gitu. Setelah mereka udah liar-liar, pindah ke kamar sendiri terus barulah lihat-lihat DM gitu. Ya kalau masih sambil bales-balesin. Bales-balesin. Biasanya kalau yang bisa saya balas langsung kita balas, tapi kalau butuh koordinasi misalkan tanya tentang sesuatu hal dari dinas lain, ya akan kami koordinasikan gitu. Apa sih yang mendominasi dari isi Instagram itu? Kebanyakan sih pertanyaan-pertanyaan gitu ya, pertanyaan terkait dengan program pemerintah. Kadang-kadang kalau yang terakhir-terakhir ini mereka tanya tentang beasiswa kan, dari pemerintah kota kan kita memberikan beasiswa kan kepada warga masyarakat Kota Madiun yang memang kuliah baik di dalam kota maupun luar kota. Nah itu memang kayaknya sih kemarin ada keterlambatan untuk pencairannya gitu. Itu paling biasanya ditanyain gitu. Oke, baik kami koordinasikan dengan dinas terkait dulu gitu. Nanti besoknya kalau bisa sudah tanya ke dinas jawabannya apa ya tinggal jawab aja. Tapi rame nggak sih curhatan emak gitu? Rame Mbak, rame tapi seru menurutku ya. Netizen ya? Netizen itu. Makanya kadang-kadang untuk mengimbangi biasanya bikin Insta story ya, IGS apa caption gitu. yang gimmick-gimmick gitu? Biasanya sih Q&A gitu. Tapi biasanya Q&A terus pakai asterik gitu, jangan yang berat-berat ya. Bebanku sudah berat gitu kan. Nanti terus mereka tanyanya tuh yang aneh-aneh gitu. Bu Indah apa? Mungkin tanya makan favoritnya apa? Terus ada kadang-kadang yang agak nggak masuk akal, 2 kali 3 tuh berapa gitu-gitu, tapi menurutku seneng-seneng aja gitu loh jawab-jawabin kayak gitu, hal-hal yang ya di luar kedinasan lah, di luar rutinitas yang sehari-hari gitu. Kabar-kabar malah Mbak Indah itu buka jasa endorsement gratis. Benar. Ceritanya mungkin dari awal karena saya seneng jajan dan kebetulan banget teman-teman UMKM tuh dekat gitu. Madiun nih ya itu tadi loh Mbak, kota kecil. Jadi kesana ketemu ini kenal, kesana ketemu ini kenal. Ternyata mereka punya usaha misalkan kayak somai, kemudian pisang aroma lah, yang apalah, yang minuman apa-apa. Terus beli, ya karena beli terus dikirim ke sini, iseng-iseng pas lagi mau makan kita fotoin dulu gitu ya, kita unggah. Terus ternyata kok feedbacknya bagus gitu loh. Bu, terima kasih ya, gini-gini sudah di-upload. Jadi ikut viral. Jadi ikut viral dan mereka jadi tambah banyak yang pesan gitu kan. Saya mikir, wah ajaib juga ya kalau
hanya dengan begitu bisa membantu mereka. Tapi ini bisa gitu. sibuk juga loh ntar Mbak Indah. Kalau udah banyak banget numpuk, Udah sebenarnya Mbak. Iya, jasa. Sebenarnya udah. Jasa endorse. Sebenarnya udah, terus akhirnya kita batasin pokoknya setiap Sabtu dan Minggu memang nggak menerima, karena kalau sudah di rumah nih kadang-kadang kan pakai baju kebangsaan gitu ya Mbak, gitu kan males gitu kan. Akhirnya terus hanya menerima kalau pas lagi Senin sampai Kamis sampai Jumat. Kalau mau kirim Sabtu dan Minggu paling nggak harus konfirmasi di hari Jumatnya gitu. Misalkan ada yang mau kirim apa, makanan apa gitu biasanya. Ini jadinya tugas Ibu Wakil Wali Kota bukan Senin sampai Jumat, Senin sampai Minggu. Ada tambahan jasa endorsement kan. Betul. Dan mereka ada juga sih yang pertanyaannya sampai yang ya menurut saya tuh wajar untuk ditanyakan, tapi menurut saya juga lucu. Tarifnya berapa Bu? Gitu-gitu loh Mbak, tarifnya berapa Bu? Lah ya ampun, nggak ada bertarif, begini. Makanya itu kita siapin amplop itu kan di luar 50 ribuan isinya, awal-awal dulu ya, setengah tahun pertama lah kita siapin itu. Ternyata mereka kesini tapi malah tetap nggak mau dibayar. Enggak, maksudnya kok nyiapin uang amplop 50 ribu nih buat karena kan pengen jajan nih. Iya. Saya pesen ini ya, dan saya jarang loh. Maksudnya pesennya tuh atas nama saya tuh jarang. Biasanya anak-anak yang di luar itu yang pesen gitu kan. Nanti diantar ke balai kota gini. Iya. Begitu nyampe tapi sini, mereka ngasihnya free. Karena gitu ini kan sudah ngendorsin tadi. Nah gitu. Akhirnya terus keterusan. Akhirnya setiap kali ada agenda UMKM kita diundang gitu kan, diundang untuk ya sharing session lah gitu, tanya-tanya tentang mungkin apa kalau salad harusnya yang gimana ya Bu, gini. Ya saya sih hanya pencicip aja ya, jadi bukan yang expert pada bidangnya, bukan yang ahli gizi, bukan yang ini menurut saya kurang begini gitu. Tapi tak sampaikan Tapi versi siap mereka. nggak sih nanti kalau jadi selebgram? Aduh. Ya selama itu mungkin membantu mereka sih saya rasa nggak apa-apa. Dan selama ini juga bahkan mereka beralih dari satu, misalkan yang bergerak di bidang kuliner nih, dari mungkin masakan A ke masakan B, terus mungkin punya produk baru gitu ya gitu Bu, diicipin ya Bu, gini. Dengan harapan memang harus berfoto. Nah kadang-kadang kan nggak setiap hari saya ke kantor nih Mbak, ada yang agenda di luar gitu yang mungkin mereka datangnya sudah kelewat jam makan siang kan. Sudah makan nih kita, masa iya suruh makan lagi gitu. Kadang-kadang ya udahlah kita makan dulu aja, nggak usah difoto, kita pesan lagi aja besok untuk kita foto. Itu pun mereka juga nggak mau dibayar besoknya kita pesan itu. Dan followernya udah mencapai 35 ya 35.000. Ya alhamdulillah. Tapi dengan banyak masyarakat, terutama untuk Kota Madiun ya, banyak ide-ide yang mungkin kayak contohnya terdekat kemarin ya, terakhir kemarin tuh yang Citayam Fashion Week gitu kan. Nah kayak gitu-gitu, Bu yuk kita bikin yuk gini. Oke lah kita bikin, tapi maksudnya kan harus tetap berpikir bahwa oh kalau itu di Zebra Cross ya kita jangan kayak gitu-gitu ya, tetap ada adjustment yang kayak gitu-gitu tetap ada. Benar. Karena kan nggak harus kita copy paste plek keteplek gitu kan, harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Apalagi kalau di Jalan Pahlawan ini kan jalan yang rame banget, jadi kita adakan trafficnya ya Mbak. Betul, kita adakan di trotoar aja lah ya, tapi mengakomodir juga win-win solution kan kalau kayak gitu. Itu aja sih. Menjadi wakil wali kota di usia muda. Nggak muda juga sebenarnya. Muda dong, Kalimantan 81 kan. Saja panggilnya Mbak. Gimana tuh? Berat nggak tanggung jawabnya Mbak Ida? Kalau berat sih mungkin itu tentatif lah menurut saya tuh. Gimana ya, tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Mungkin yang harus ekstra, benar-benar ekstra tuh adalah membagi waktu dengan keluarga, karena anak-anak masih kecil-kecil Mbak, satunya kelas 4 SD, yang satunya kelas 1 SD. Dua putra-putri? Dua cowok sama cewek. Dua cowok cewek. Dan di SD yang berbeda gitu kan, karena mereka karakternya berbeda. Terus jadi mesti riwa ke sana, riwa ke sini. Gitu. Tapi ya berterima kasih dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang, mungkin CCTV bisa kita bisa ngelihat mereka, bisa nyampaikan voice kita gitu kan. Ya cukup, maksudnya tengah-tengah kita pas lagi makan siang gitu kita lihat CCTV, kakak, mama gitu, itu udah menurut mereka sudah kehadiran saya tuh ya dari situ. At least mereka tahu bahwa saya tuh ada gitu loh, memperhatikan mereka gitu kan. Nanti kalau sudah ngobrol apa, makan apa tadi siang, gini makan sop, gini, oke, I love you anak mama gitu tuh mereka sudah seneng gitu. Walaupun mungkin tidak bisa menggantikan
kehadiran kita ya, tapi at least itu bisa sedikit menambal, oh aku nih ternyata siang-siang juga diteleponin mamaku loh, atau diperhatiin mamaku loh gitu. Dan itu sudah terpatri ke saya dan suami. Dan dari awal sebelum nikah itu, sebelum punya anak itu, saya terkait dengan parenting, terkait dengan kayak apa ya, kebutuhan intern keluarga segala macam gitu. Jadi memang benar-benar sesibuk apapun Mbak Ina tetap prioritas untuk anak-anak harus ada. harus gitu. ada gitu. Iya, Dan itu menurut saya ya yang bisa bikin sedikit menghibur ya mereka itu gitu kan. Kita pulang gitu, Assalamualaikum anak mama, wah gitu, terus dikaget-kagetin dari belakang pintu gitu tuh kayaknya udah seneng banget gitu. Dan sebisa mungkin, dan alhamdulillah Pak Wali ini juga pengertian banget. Kalau ada agenda-agenda yang malam gitu, contoh waktu COVID kemarin itu kan kita apel siaga setiap malam nih, rahasia ke kafe-kafe gitu kan. Terus Mbak terjun juga kan? terjun juga. Kabarnya Mbak Indah juga memberikan seluruh gaji bulanannya kepada warga terdampak COVID-19. Iya. Benar begitu. Benar. Terus jadinya kerja dapat Jadinya hasilnya kerja gimana dapet tuh? seneng. Jadinya kerja dapat sayang gitu kan. Suami kan juga kerja ya. Maksud saya ya mungkin itu saatnya kita bisa berbagi dengan yang memang membutuhkan gitu. Dan Sorry kalau boleh tahu berapa sih bocoran gajinya wakil wali kota itu? wakil wali kota tuh gaji tiap bulannya tuh saya terima 22 juta sekian. Itu disumbangkan Ya, seluruhnya kepada warga terdampak COVID. Itu. Yes, sure. Iya. Berapa lama? Sampai sekarang pun juga tetap saya lakukan, cuman mungkin porsinya yang berbeda karena seiring berjalannya waktu kan, yang saya maksudnya kayak Basnas sudah mengambil peran, Dinsos sudah bisa menganggarkan, kemudian banyak orang-orang baik yang juga mau berbagi gitu. Awal-awal dulu ya hampir kali mungkin Mbak 1 tahun lah. 1 tahun pertama itu benar-benar saya ya sudah yes, gitu. Dan itu komitmen saya bilang ya sudahlah saya. Jadi kerjanya benar-benar nggak nerima gaji. Nggak nerima gaji. Nggak nerima gaji. Transport apa dari suami? Dari suami. Dari suami. Ya alhamdulillah ya. Baik banget gitu. loh. Suaminya juga support banget ya Mbak Indah. Ya memang komitmen tak bilang ya kita harus bantu nih gini ya sudahlah nggak apa-apa toh kamu juga nggak kurang-kurang kan gitu. Mas suami saya tuh bilang gitu. Oh, iya juga sih ya sudahlah. Tapi dengan kayak gitu senengnya luar biasa Mbak. Maksudnya dan polanya saya memberi itu nggak yang saya maksudnya kalau kita kasih itu kan kayaknya dalam tanda kutip iba ya. Misalkan kayak kita ke angkringan gitu kita beliin itunya, maksudnya dagangannya tuh kita beli. Jadi diborong semuanya. Yes, kita beli, kita bayar barang misalkan kayak gorengannya ini kita bagi nih ke Satpol PP, kita kirim ke pemadam kebakaran, ke tim penggali kubur. Boleh nggak gitu. saya mau pindah KTP di Madiun? Boleh banget. Jadi biar nanti dapat bagiannya. Boleh banget. Dan itu juga Mbak Indah kemarin bagi-bagi ya waktu HUT tuh, beliin apa, traktir apa aja dibeli gitu. Iya waktu itu untuk HUT loh. Untuk HUT itu saya kasih ada beberapa orang yang memang ulang tahunnya bareng dengan HUT Kota Madiun ya kan, HUT Kota Madiun. Itu ada beberapa orang yang tak kirim-kirim, ada beberapa orang yang tak samperin sendiri memang kebetulan. Terus itu juga dari UMKM, jadi gimana ya menurut saya tuh Mbak, kita nyun sewu maksudnya ngeluarin duit itu yang seneng tuh beberapa orang. Sayanya seneng ngeluarin duit karena nanti dapat feedbacknya bahagia gitu ya. Kita nih beli feedbacknya bahagia ya. Feedbacknya bahagia Mbak. Iya. Kita kasih nih, kita beli ke UMKM-nya seneng nih. Istilahnya ya dilarisin gitu ya. Terus UMKM-nya ini tuh dengan senang hati juga mengantarkan ke alamat yang sudah kita kasih. Yang dia ulang tahun, kan yang ulang tahun seneng juga. Otomatis yang ulang tahun ini juga akan mengucapkan terima kasih ke yang nganter Itu loh. kenapa bisa sekece itu sih idenya? Ya itu mungkin bawaan lahir ya Mbak. Dan suami mensupport? Mensupport banget. Ini luar biasa banget lah suamiku ini pokoknya. Alhamdulillah dapat suami begitu ya. Ini boleh tahu nggak bocorannya? Waktu pacarannya gimana tuh Mbak? Pacaran kami nggak lama, kami tuh ketemu tuh 3 bulan. Pacaran 3 bulan, terus langsung lamaran. Kemudian selang 6 bulan nikahan. Jadi malah pacaran yang lama-lama malah nggak jadi Mbak. Pasti ada rahasianya di situ. Sebelum menikah kasih komitmen, saya suka bagi-bagi loh orangnya. Kayaknya mungkin dia lebih ini ya, maksudnya lebih penjajakan tuh memang setelah menikah sih, karena memang kami 3 bulan
pacaran itu nggak banyak ketemu karena dia asli Semarang, Mbak. Kan saya di sini. Semarang, Madiun. Betul. Iya. Akhirnya terus ya dianya yang kesini, dan bahkan dia juga nggak tahu sama sekali nih, maksudnya background keluarga segala macam tuh nggak tahu dia. Kesini dia naik bis, ngambil cuti, aku juga nggak begitu paham. Terus turun di terminal, naik becak menuju ke rumahku. Nah, di jalan mau kemana, Pak? Mau kemana Mas? Gitu, tanya sama suami itu. Mau ke sini. Loh, malah yang cerita tentang saya tuh malah Pak becaknya. Masya Allah. Gitu. Jadi akhirnya terus dia tahu itu kan putranya ini gini gitu. Akhirnya terus dia baru tahu dari situ. Aku nggak pernah ada menceritakan yang gimana gitu. Kembali ke Mbak Indah nih. Mbak Indah tuh awal-awal ya, apakah ada cita-cita nih kepengenan jadi, aku pengen jadi wakil wali kota? Nggak ada sih, Mbak. Atau gimana? Nggak ada. Kalau saya sih cocoknya mungkin public figure deh kayaknya. itu ya, Mbak ya. Cocoknya malah kayaknya apa menteri sosial aja deh, gitu ya. Lebih seneng begitu saya ya. Iya. Apa kepala dinas sosial malah nggak apa-apa malah. Bagi-bagi terus. Nah itu kayaknya sih mungkin kayak gitu. Jadi saya sebelum memang diminta untuk partai mendaftar mencalonkan diri menjadi wakil yang akhirnya satu paket bersama Pak Wali, itu seneng banget kegiatan-kegiatan sosial memang. Jadi ke pelosok-pelosok gitu kita ikut, namanya dulu. Ini bakal ada lagi nih, namanya kelas inspirasi. Kelas inspirasi itu jadi kita menceritakan profesi kita ke anak-anak SD. Sorry, khusus wanita atau bebas? Bebas untuk ya? umum. Dan itu saya ikutin dari tahun 2014. Gitu. Jadi kelas inspirasi itu kita ke pelosok-pelosok, ke Ngawi, waktu di Semarang ya di Semarang, Solo Tigo, ke Ponorogo, ke Magetan, itu kita menceritakan profesi. Jadi bukan akademik, ke anak-anak SD di pelosok itu kita menceritakan pengusaha tuh begini loh. Pengusaha tuh jadi kamu beli bayam, kalau beli bayam 2.000 harus menghasilkan misalkan 10.000. Caranya gimana? Dijadikan sayur bayam, dicampur air, dicampur bumbu, gini-gini. Menceritakannya gitu. Jadi semacam pelajaran tentang profesi, bukan akademik, bukan matematika 2x2 gitu, enggak. Itu saya lakukan dari 2014. Seneng aku kegiatan kayak gitu-gitu. Terus kebetulan juga di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, jadi kita ke pelosok-pelosok gitu ngasih tahu pemberian ASI itu begini gitu. Apalagi kalau zaman sekarang kan ibu-ibu muda lagi males pakai ASI, Mbak. ASI ya, yang instan aja. Polanya mungkin beda-beda, Mbak. Ada di daerah pelosok itu yang ternyata mereka itu nggak mau ngasih ASI hanya karena gengsi. Jadi mereka merasa bahwa kalau anaknya minum formula itu suatu yang wah. Benar. Padahal sebenarnya ASINya nggak apa-apa gitu. Jadi ternyata ada pemikiran seperti itu, dan ternyata bukan karena ASINya nggak keluar ya, tapi karena ternyata dia polanya begitu. Pengaruhnya ke lifestyle gitu nggak sih, Mbak ya? Betul gitu. Jadi kita benar-benar memahami, makanya sekarang kalau ketemu yang ini gitu ya gencar ayolah ASI aja. Irit, nggak ribet juga, tinggal buka gitu. Nggak harus cuci-cuci, nggak harus ngocok-ngocok. Ini nyampurin susu sama airnya, nggak harus air panas, nggak bawa termos, bisa gitu. Terakhir nih Mbak Indah, apa sih harapannya untuk Madiun, khususnya di kaum perempuan ya? Menurut saya sih yang harus kita tanamkan di setiap insan perempuan ya, terutama itu adalah yakinlah bahwa kamu tuh bisa, gitu aja sih. Yakinlah bahwa kamu tuh bisa, kamu mau jadi apa aja tuh bisa. Apalagi sekarang sudah didukung dengan kesetaraan gender, bahkan jatah di legislatif juga sudah ada kuotanya, 30% perempuan, kemudian banyak sekali orang-orang hebat yang perempuan juga gitu loh. Jadi ketika kamu punya kesempatan, ambil aja gitu, karena kamu tuh bisa. Ibaratnya ya Mbak, bukan yang mendiskreditkan laki-laki, perempuan itu multitasking person menurutku gitu. Dia bisa loh, misalkan garapin apa gitu, tapi pikirannya laundrynya belum diambil, menunya nanti malam apa, kemudian anaknya tuh lesnya harus ganti hari gimana, bisa. Dan itu menurut saya suatu hal yang harus disyukuri dan bisa menjadi modal yang luar biasa kalau mereka memang mau menyuarakan diri, mau tampil, berani tampil. Itu modal yang luar biasa banget gitu kan. Oke, terima kasih banget Mbak Indah atas waktunya. Udah berkenan loh ngobrol-ngobrol panjang tadi. Next time kita ngobrol yang lebih panjang, lebih gayeng lagi. Sukses terus buat Mbak Indah. Terima kasih. Assalamualaikum.